Guys. Wah, ini mantap kita kali ini benar. Bos bro. Ini udah belum nih video? Guys, kita ada di mana nih, Bapak-bapak? Di An-Nujum. Ya. Oke. Ini sesepuh kita. Kolonel Sanders. Oh, ini yang punya KFC bukan, Pak? Oh, iya, Kolonel Sanders. Yuk, kita saksikan terus. Kami itu dulu. Ini pagi-pagi ada yang sudah tawaf, ada yang sudah bermunajat berdoa, ada yang berzikir kematian, ada yang alhamdulillah orang muslim semuanya di Masjidil Haram. Masya Allah, itu luar biasa. Maka insya Allah bagian dari keberkahan itu yang kita dapatkan. Kemudian kita juga pagi ini akan berangkat ke Taif. Ke Taif dengan keseriaan, walaupun ada yang sudah pernah belum? Sudah? Belum? Oh, udah tuh, alhamdulillah. Naik kereta. Yang sudah pulang aja gitu. Insya Allah semuanya naik elektrik ya. Dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah tadinya seorang muda miliknya Sayyidah Khadijah, milik istrinya. Kemudian dikasihkan dihadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini Zaid bin Harithah ini penurut, berpikir, itu kan udah gitu pokoknya dia mau apain pun namanya udah mau yang makanan. Akhirnya Zaid bin Harithah ini diangkat menjadi anak Rasulullah SAW. Sampai bagaimana? Sampai mulai Zaid bin Harithah itu Zaid bin Muhammad. Waktu dan kemudian setelah itu Allah memperingatkan kepada baginda Rasulullah SAW ini termasuk yang namanya anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian itu dikasih itu istrinya Zaid. Ketika itu cerai, akhirnya coba anak istri kan masuk. Istrinya Zaid dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, nanti dinikahi oleh Rasulullah setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Kenapa? Ini untuk membuktikan bahwasanya anak angkat tidak boleh dijadikan masalah, tidak boleh diposisikan seperti anak kandung, walaupun diurus sejak lahir, walaupun diurus sejak itu bodoh. Sejak lahir kemudian diangkat jadi anak angkat, posisinya tidak sama dengan anak kandung. Nanti kemudian jadi hari ini bersama, terus kemudian bersama Rasul, terus bersama Rasulullah SAW, dan beliau juga meninggal di siapa yang tahu meninggalnya di negara di mana? Alhamdulillah ada yang tahu. Perang apa? Nah, iya, itu tadi beliau berterbangan dan beliau itu punya dua sayap, karena buntung tangan kanan dan tangan kirinya terputus, itu disebutnya Zilzinahain. Dia mempunyai dua sayap nanti di surga. Kata Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawaha, kata Rasul,
itu tingkatannya di surga lebih rendah satu tingkatan daripada Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa ya Rasulullah? Gara-gara nangkong, gara-gara agak ragu sedikit untuk maju ke depan, itu beliau tidak full. Ternyata surga ini di bawah siapa? Di bawah Ja'far bin Abi Thalib. Ini akhirnya itulah. Dan selanjutnya siapa? Dan yang memimpin 3 orang udah terbunuh. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة
saya Kuli Masjid Abdullah bin Abbas dan kita di sini terutama mohon radio phone ini dibawa dipakai biar nanti diarahkan, kemudian kita akan berziarah terlebih dahulu ya. Jadi ziarah terlebih dahulu karena masjid ini juga nempel itu dekat dengan makamnya, tapi biar lebih memudahkan kita berziarah dulu ke makam Abdullah bin Abbas. Siangannya penuh, kemudian kita diperhatikan barang bawaannya. Kita di sini dari kita nyampe sekarang turun ya, sampai nanti naik lagi ya dikasih waktu sekitar 30 menit lagi. Udah dikasih tayang nggak ya? Udah ada semua. Oh, udah. Kita aja. Tinggal papan dengan di mes. Oh, Oh, itu mau banyak lagi di sana. iya iya. Di Maria, di Maria, di Maria. Wudhunya di sini. Kita udah wudhu belum ya? Kayaknya belum batal. Karena wudhunya tes, ya wudhu untuk nanti sholat Nanti ke salat sholat yang bapak-bapak toiletnya di sebelah sini. Yuk. 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 wudhunya di sana ada. Wudhunya Sini aja. Wudhu. jadi yang mau wudhu
Rea. Masih dari kan? Tadi mana Pak? Ini dari Ciamis. Oh Ciamis. Ciamis, Jawa Ini Barat, kita lagi di mana? Lagi di mana ini ya, Taif ya? Bukan Taif Pak. ya? Ini Iya, di Taif. di makam Abdullah bin Abbas Pak. Salah satu Masjid Abdullah bin Abbas karena meninggalnya di ini. Ngadep ke sebelah sana. Bismillah. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Abbas. Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimin Wal mu'minin. wa inna insyaallah Masjid Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas.
Nah, ini di komplek Masjid Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nama saya Fikir, saya rombongan dari jamaah Sarana Sadaya SS Umroh. Terima kasih kepada SS Umroh yang telah mengabulkan hajat kami untuk berziarah dan saya merasa senang dengan alhamdulillah barangkali ini keberkahan karena tidak semua jamaah umroh mungkin bisa menikmati hotel bintang 5 dengan fasilitas yang maksimal, kemudian pembimbing yang juga sangat memperhatikan tujuan umroh itu adalah untuk ibadah bukan untuk jalan-jalan dan bukan untuk jalan-jalan sebetulnya. आने का क्या है क्या Banjara Bapak. बंजरा Syukran. Iya. Meninggalnya salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini usianya meninggalnya dalam usia 71 tahun. Jadi usia 71 tahun dan beliau termasuk yang di antara 5 terbesar paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini 1.600 hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini. Nah, beliau mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang paling banyak tentunya adalah Abu Hurairah. Dan yang terkenal di Abdullah bin Abbas ini adalah rukhsahnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat tesis gitu kan tentang sahabat yang paling banyak meringankan fikih-fikih ibadahnya, itu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, tadi saya ingin menyampaikan apa di antara rukhsah keringanan yang diberikan atau disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Ini di zaman sahabat kemudian ketika itu hujan cukup lebat. Kemudian Abdullah bin Abbas memerintahkan kepada muadzinnya itu untuk as-sholatu fi buyutikum. Jadi kalau Abdullah bin Abbas ini itu kalau udah hujan saja banyak nggak bisa sholat di sana. Cukup sholatnya di rumah masing-masing. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Sholat di Indonesia hujan terus. Alasannya itu apa?